Soal latihan sumatif tengah semester atau PTS, UTS, STS semester 1, mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 5, kurikulum Merdeka. Soal nomor 1. Tia suka mengatakan hal-hal yang tidak benar. Tia bersifat A. Pemarah, B. Pendendam, C. Pembohong, D. Penyayang. Jawabannya benar, C. Pembohong. Soal nomor 2. Roni mudah bergaul dengan orang lain. Dia tidak sungkan menyapa dan mengajak berbicara temannya terlebih dahulu. Sifat yang dimiliki Roni adalah A. Ramah, B. Rajin, C. Pendiam, D. Pemarah. Jawabannya benar, A. Ramah. Soal nomor 3. Ibu selalu memperhatikan anggota keluarganya. Ibu tidak pernah membeda-bedakan kasih sayangnya. Ibu memiliki sifat A. Egois, B. Pemilih, C. Pilih kasih, D. Penyayang. Jawabannya benar, D. Penyayang. Soal nomor 4. Meski penakut, Amir pelajar yang berprestasi. Pernyataan yang benar adalah A. Imbuhan P pada kata penakut menyatakan sifat, B. Imbuhan P pada kata pelajar menyatakan sifat, C. Kalimat majemuk setara menunjukkan sebab akibat, D. Kalimat majemuk setara menunjukkan sejalan. Jawabannya benar, A. Imbuhan P pada kata penakut menyatakan sifat. Jadi imbuhan P pada penakut itu menunjukkan bahwa sifatnya adalah penakut atau takut. Soal nomor 5. Terdapat sebuah cerita. Rida dan Sita saudara kembar, namun penampilan mereka berbeda. Rida berambut panjang dan tidak memakai kacamata, sedangkan Sita berambut pendek dan memakai kacamata. Rida dan Sita memiliki sifat yang berbeda. Rida anak yang pendiam dan suka membaca buku. Adapun Sita anak yang cerewet dan suka bercerita. Namun mereka memiliki sifat sama, yaitu baik hati dan tidak sombong. Anak kembar dalam cerita tersebut adalah A. Rida dan Sita, B. Raffi dan Riva, C. Sita dan Siti, D. Riva dan Sita. Jawabannya benar, A. Rida dan Sita. Jelas ya pada kalimat pertama tadi, Rida dan Sita. Soal nomor 6, masih dengan cerita yang sama. Pernyataan yang benar adalah A. Sita berambut panjang, B. Rida memakai kacamata, C. Rida anak yang pendiam, D. Sita suka membaca buku. Jawabannya benar, C. Rida anak yang pendiam. Jadi disebutkan tadi ya, Rida itu anak yang pendiam. Kalau yang berambut panjang itu bukan Sita, melainkan Rida. Kalau yang memakai kacamata itu bukan Rida, malah Sita. Ini tadi, Sita rambut pendek dan memakai kacamata. Kalau yang suka membaca buku itu bukan Sita, tapi malah Rida. Itu ya, suka membaca buku nih Rida. Soal nomor 7, masih dengan cerita yang sama. Sifat yang dimiliki Sita adalah A. Cerewet, B. Pendiam, C. Sombong, D. Berkacamata. Jawabannya benar, A. Cerewet. Nah, Sita tadi sifatnya cerewet ya. Nah, nih, Sita anak yang cerewet. Soal nomor 8. Tumbuhan akan layu jika tidak disiram. Antonim kata yang di garis bawah adalah A. Lemah, B. Segar, C. Kaku, D. Mati. Jawabannya benar, B. Segar. Kata yang di garis bawah adalah layu. Antonim dari layu adalah segar. Soal nomor 9. Suasana di kelas 5 sangat tenang. Siswa kelas 5 sedang melaksanakan ujian. Gabungan kedua kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk yang sesuai adalah A.
suasana di kelas 5 sangat tenang dan sedang melaksanakan ujian. B. Suasana di kelas 5 sangat tenang ketika sedang melaksanakan ujian. C. Suasana di kelas 5 sangat tenang tetapi sedang melaksanakan ujian. D. Suasana di kelas 5 sangat tenang karena sedang melaksanakan ujian. Jawabannya benar. D. Suasana di kelas 5 sangat tenang karena sedang melaksanakan ujian. Soal nomor 10. Ibu membersihkan dapur dan ayah membuang sampah di depan rumah. Kalimat tersebut adalah kalimat majemuk setara. A. Sejalan. B. Berlawanan. C. Sebab akibat. D. Campuran. Jawabannya benar. A. Sejalan. Jadi antara ibu dan ayah itu kan sejalan, sama-sama sedang membersihkan rumah. Hanya saja tugasnya saja yang berbeda, yaitu yang ibu membersihkan dapur dan ayah membuang sampah. Jadi dia menggunakan konjungsi dan. Konjungsi dan itu berarti menunjukkan ada kehubungan antara kedua kalimat yang dihubungkan. Soal nomor 11. Ibu memasak nasi goreng, kemudian menggoreng telur. Kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak tebal pada kalimat di atas tanpa mengubah arti adalah A. Setelah, B. Lalu, C. Dan, D. Atau. Jawabannya benar. B. Lalu. Ibu memasak nasi goreng lalu menggoreng telur. Jadi kata kemudian itu bisa diganti dengan lalu. Soal nomor 12. Terdapat sebuah bacaan. Di suatu desa hiduplah petani yang sangat rajin bekerja. Ia hidup sebatang kara. Setiap hari ia bekerja menggarap ladang dan mencari ikan dengan tidak mengenal lelah. Semua dilakukan dengan senang. Tokoh cerita tersebut adalah A. Nelayan, B. Petani, C. Pemilik tambak, D. Pemilik kebun. Jawabannya benar. B. Petani. Jelas ya, di sini ada hiduplah petani. Soal nomor 13, masih dengan bacaan yang sama. Watak tokoh dalam kutipan cerita di atas adalah A. Pemalas, B. Suka bertani, C. Pekerja keras, D. Mudah menyerah. Jawabannya benar. C. Pekerja keras. Karena di bacaan jelas ya, dia pertama rajin bekerja dan juga bekerja tidak mengenal lelah. Berarti dia adalah orang yang pekerja keras. Soal nomor 14, masih dengan bacaan yang sama. Makna idiom sebatang kara pada teks tersebut adalah A. Bersama keluarga, B. Sendirian, C. Kaya raya, D. Berpindah-pindah. Jawabannya benar. B. Sendirian. Jadi sebatang kara itu maknanya adalah dia hidup sendirian. Soal nomor 15. Antonim kata menyenangi adalah A. Menyayangi, B. Menyukai, C. Membenci, D. Mengabaikan. Jawabannya benar. C. Membenci. Soal nomor 16. Tasya suka menari, Tasi suka menyanyi. Kedua kalimat di atas digabung membentuk kalimat A. Tasya suka menyanyi ketika Tasi menari, B. Tasi suka menyanyi lalu Tasya menari, C. Tasya suka menari karena Tasi suka menyanyi, D. Tasya suka menari sedangkan Tasi suka menyanyi. Jawabannya benar. D. Tasya suka menari sedangkan Tasi suka menyanyi. Soal nomor 17. Terdapat sebuah bacaan. Burung elang adalah hewan karnivor. Mangsa utamanya adalah mamalia kecil seperti tikus, tupai, dan kelinci serta kadal, ikan, ayam, dan burung kecil lainnya. Elang yang hidup di wilayah perairan umumnya memakan ikan sebagai menu utama. Meski tidak memiliki gigi, elang mampu mengoyak dan mencabik daging mangsa dengan paruh serta cakarnya yang tajam. Burung ini juga memiliki indera penglihatan yang sangat tajam dan berguna untuk menentukan sasaran dari ketinggian di udara. Berdasarkan isinya, teks tersebut termasuk teks A. Fiksi,
B. Non-fiksi, C. Legenda, D. Cerpen. Jawabannya benar, B. Non-fiksi, karena memang bacaan tersebut menyatakan asli, ya, kejadian nyata. Memang benar faktanya kalau burung elang itu seperti itu. Jadi itu namanya teks non-fiksi. Soal nomor 18. Masih dengan bacaan yang sama. Burung elang adalah hewan karnivor. Arti kata yang dicetak miring adalah A. Hewan pemakan serangga, B. Hewan pemakan tanaman, C. Hewan pemakan daging, D. Hewan pemakan buah. Jawabannya benar, C. Hewan pemakan daging. Kata yang dicetak miring di situ adalah karnivor. Karnivor adalah hewan pemakan daging. Lawannya adalah herbivor, hewan pemakan tanaman atau tumbuhan. Soal nomor 19, masih dengan bacaan yang sama. Pernyataan yang benar berdasarkan teks tersebut adalah A. Burung elang memakan tumbuhan, B. Menu utama elang adalah ikan, C. Burung elang memiliki gigi-gigi yang tajam, D. Burung elang memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Jawabannya benar, D. Burung elang memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Itu disebutkan pada kalimat terakhir ya. Burung ini juga memiliki indera penglihatan yang sangat tajam. Soal nomor 20. Jono sampai menyerah kepada Mona yang bersikap keras kepala. Arti kata yang dicetak miring adalah A. Sombong, B. Tidak mau mengalah, C. Tidak lekas putus asa, D. Tidak mau menurut nasihat. Jawabannya benar, D. Tidak mau menurut nasihat. Kata yang dicetak miring adalah keras kepala. Artinya itu ngeyel atau tidak mau menurut nasihat. Soal selesai, terima kasih.